Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kuasa kebangkitan-Mu terjadi bukan baru kali ini ya Tuhan. Kami sudah mengalami ribuan tahun lalu bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kami memperingati bagaimana suatu peristiwa yang besar, Engkau bangkit dari antara orang mati. Firman Allah berkata, sia-sialah kalau Engkau tidak dibangkitkan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Urapi semua umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati urapan yang sama. Ada kami hamba-Mu yang berbicara dalam pengurapan daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh perkenanan Tuhan, kita boleh ada di hari ini, di mana hari Jumat kita telah memperingati satu peristiwa besar tentang kematian Yesus, dan hari ini kita memperingati kembali satu peristiwa yang besar, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mari Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kebenaran firman Allah menjadi berkat untuk kita sekalian yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Pastikan saudara pegang Alkitab saudara, kita sama-sama menyimak apa kata Tuhan untuk pribadi lepas pribadi ketika engkau berada di rumah, dimanapun engkau berada. Roma pasal 8 ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang setuju dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyimak dengan jelas bahwa lewat kematian Yesus di Bukit Golgota dan lewat kebangkitan daripada Yesus menang atas segala maut, dan Dia telah membangkitkan juga saudara dan saya. Saudaraku yang Yesus kasihi, kita tidak sekedar melaksanakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari tahun ke tahun kita ikut ke gereja. Kalau tahun ini mungkin kita ada di rumah masing-masing, mengikuti lewat live streaming atau lewat aplikasi Zoom. Tetapi mari di hari ini, di pagi hari ini, saya merindukan saudara mengerti benar esensi dari kebangkitan Yesus untuk saudara dan saya. Apa makna kebangkitan Yesus untuk saudara dan saya? Ini yang harus kita pastikan. Ini yang harus kita tahu, saudaraku. Tidak sekedar kita pakai baju putih, tidak sekedar kita datang bersyukur kepada Tuhan atas kebangkitan Yesus. Tetapi apa makna dari kebangkitan Yesus untuk saudara dan saya secara pribadi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus telah bangkit, saudara, dari kuasa maut dan kematian. Sekali lagi, sebagaimana Yesus bangkit dari kuasa maut dan kebangkitan. Haleluya. Demikian pengikut Kristus, saudara dan saya. Haleluya. Kita juga harus bangkit. Yang setuju katakan amin.
Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga esensinya adalah saudara dan saya juga harus bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari dosa saudara. Bangkit dari hidupmu yang fana. Bangkit dari hidupmu yang lama. Bangkit dari keterpurukan hidupmu. Mungkin engkau sedang berenang-renang di dalam dosa hari-hari ini. Mungkin engkau sedang bercokol dengan duniawi, saudaraku. Engkau sedang duduk dengan orang-orang pencemooh, saudaraku. Hari ini ada berita sukacita untuk saudara dan saya. Kita harus bangkit, saudara. Kita semua harus keluar dari semua itu. Kita percaya Yesus tidak sekedar bangkit dari antara orang mati, tapi Yesus juga mengasihi saudara, supaya saudara boleh bangkit dan boleh memberkati bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara, dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, di mana Yesus memberikan satu perumpamaan dirinya sendiri. Saudara lihat itu. Aku berkata kepadamu, Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Mari kita simak di sini. Yesus mengumpamakan dirinya seperti benih yang jatuh ke tanah, kemudian mati, kemudian tumbuh dan menjadi pohon yang besar yang banyak buahnya. Haleluya. Kemudian apa dampak dari kematian Yesus untuk saudara dan saya? Kita juga mau seperti Yesus, mati atas dosa-dosa kita. Kita mau mati atas hidup kita yang lama. Kita mau mati atas semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita akan tumbuh menjadi pohon yang lebat untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sebab jika saudara dan saya tidak mati, benih itu akan tetap, tidak akan mengalami perubahan. Saudara, kalau engkau tidak mati di dalam Tuhan, engkau tidak akan mengalami perubahan. Tapi ketika engkau mati, dan engkau juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, dengan baik kita harus mati dari hidup kita yang lama. Amin. Dan menghasilkan buah atau jiwa-jiwa, buah-buah pertobatan. Kita bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dari nats pembacaan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, saudara, kalau engkau berkata engkau adalah pengikut Kristus, engkau orang Kristen, engkau harus mengalami kebangkitan rohani saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab kita tahu kita punya tubuh ini adalah tubuh yang fana. Haleluya. Dimaksud dengan tubuh yang fana ini, saudara, kita bukankah Mazmur pasal 90 ayat yang 10 berkata, umur kita hanya 70 atau bila perlu sampai 80 tahun. Dan dalam tubuh yang fana ini, saudara, ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan-keinginan duniawi, ada keinginan-keinginan pesta pora, ada keinginan-keinginan yang membuat kita bisa jatuh sewaktu-waktu. Untuk itu kita punya rohani ini perlu dibangkitkan. Kalau kita tidak membangkitkan rohani kita, maka situasi seperti ini kita akan gugur iman kita. Di situasi lockdown, saudara, di situasi
seperti ini, kita akan menjadi betul-betul down. Karena saudara tidak membangkitkan rohani saudara. Oleh sebab itu, bagian yang pertama ini, dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mau membangkitkan kerohanian kita. Kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan iman kita juga harus dibangkitkan. Kalau kita pelajari dari Matius pasal 26 ayat 41 dan seterusnya, dia berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Haleluya. Roh penurut, tetapi daging lemah. Saudara, roh mau ibadah, roh mau memuji Tuhan, roh mau pergi cari hadirat Tuhan, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu, roh ini harus terus ditingkatkan. Roh ini harus terus bangkit supaya daging ini terus saudara bisa menguasai kehidupan saudara di dalam daging itu. Haleluya. Saudara, ketika Adam, Tuhan mengembuskan nafas kepada Adam, manusia yang pertama di dunia ini. Sudah ada roh yang bagus, roh yang mantap, roh yang sangat ideal ada dalam tubuh daripada Adam. Bagi roh penurut, roh yang melakukan firman Allah, roh yang dengar-dengaran, roh yang takut Tuhan. Tetapi saudaraku yang Yesus kasihi, roh yang dengar-dengaran itu, roh yang ideal itu, dia terkurung, saudaraku, di dalam tubuh yang fana. Haleluya. Jadi tubuh kita yang fana ini ada roh yang suci, roh yang kudus ada di dalam kita. Jadi firman Allah tadi dikatakan bahwa daging lemah, itu tubuh ini yang lemah. Tubuh ini yang tidak berdaya. Tubuh ini yang tidak bisa melakukan apa-apa karena dia lemah. Haleluya. Justru itu saudaraku yang Yesus kasihi, dalam yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat contoh di dalam Alkitab dengan jelas ketika Petrus dengan murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Di dalam benak Petrus tidak ada perencanaan untuk dia menyangkal bahkan mengkhianati Yesus. Tidak ada. Sehingga satu kali dalam percakapan Yesus dan murid-murid dalam Matius pasal 26 ayat 31, di sana dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berat. Saudara, Yesus mengatakan di depan ke-12 murid. Tetapi saudaraku, kita lihat apa reaksi daripada Petrus. Perhatikan. Petrus berkata, oh biarpun mereka semua tergoncang imannya. Dia tunjuk semua murid-murid teman-temannya. Tapi dibilang, apa? Karena engkau, tapi aku sekali-kali tidak. Saudara, menjadi pertanyaan kita, apakah Petrus sombong? Apakah Petrus ini orang yang terlalu emosional, cepat mengatakan sesuatu? Tetapi saudara, sesungguhnya Petrus berbicara dari dalam hati. Yesus berbicara tentang apa kata rohnya.
Petrus berbicara apa yang Roh sampaikan kepada dia, itu yang dia sampaikan, saudara. Haleluya. Tetapi saudaraku, Yesus terus berbicara. Jawab Petrus, bukanlah arogan dan seterusnya. Tapi saudara lihat, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Yesus tahu rohnya menyala-nyala, roh Petrus menyala-nyala. Aku tidak akan mengkhianati Tuhan, aku tidak akan tergoncang dan seterusnya. Yesus tahu itu. Tapi Yesus tahu juga bahwa Petrus punya tubuh adalah tubuh yang lemah, tubuh yang fana, karena roh ini ada dalam tubuh yang fana itu. Haleluya. Sehingga saudaraku, Yesus sudah wanti-wanti, Yesus sudah beritahu, hati-hati, engkau akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, kita tidak cukup roh yang punya dalam hidup saudara, tapi kita minta roh yang sudah membangkitkan Yesus. Roh itulah yang kita minta supaya ada di dalam diri saudara, dan dia akan mematikan setiap pekerjaan setan lewat tubuh yang lemah ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah yang dimaksud dengan roh yang membangkitkan Yesus? Saudara, roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sudah mengalahkan kematian, Roh Kudus yang telah menang atas semua maut. Itulah yang harus kita raih. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama ini, saudara, dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, garis bawahi baik, bahwa iman kita, rohani kita juga harus bangkit. Saudara, kalau situasi kondisi hari-hari ini kurang bagus, boleh dikatakan tetangga dengan tetangga saling curiga satu dengan yang lain. Dulu tetangga satu bisa minta, boleh minta garam, boleh minta gula. Coba saudara cek, kalau sekarang ada nehi kata orang India, tidak berani minta gula. Oh, nanti gula itu ada COVID-19. Oh, garam itu nanti ada COVID-19. Sampai 20 atau 21. Sehingga menakutkan tetangga untuk kita. Bahkan curiga, jangan-jangan tetangga kita itu tidak keluar-keluar rumah. Mungkin mereka sudah terjangkit COVID-19. Nah, ini saling curiga itu membuat gampang stres. Membuat orang stres di mana-mana, saudaraku. Akhirnya cepat emosi, cepat marah, cepat ambil keputusan. Nah, hati-hati saudara, kita butuh peningkatan iman saudara. Kita butuh rohani saudara harus bangkit untuk menghadapi situasi, kondisi hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita bangkitkan setelah rohani kita bangkitkan? Yang kedua yang perlu kita bangkitkan adalah tubuh saudara dan saya. Saudara ingat bahwa roh kita nanti akan naik ke surga. Tapi tubuh juga ini, walaupun tubuh yang fana, kita perlu ada mengalami kebangkitan tubuh. Saudara perhatikan, di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 22, 21 dan seterusnya. Selama hidup itu, walaupun kita sebagai orang Kristen, kita akan mengalami
banyak kelemahan tubuh. Dan kita akan mengalami percabulan, ada roh kenajisan, roh hawa nafsu, sihir, roh-roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan seterusnya. Itu yang ada dalam tubuh kita yang dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu kita perlu dibangkitkan tubuh ini, saudara. Ketika kita tidak mengalami kebangkitan tubuh, saudara, kita tidak juga mengalami kebangkitan yang akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, ketika saudara tidak mengalami kebangkitan tubuh saudara, berarti saudara juga tidak akan mengalami kebangkitan, atau ketika Yesus datang kedua kali, saudara dan saya tidak akan mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa engkau yang masih hidup akan dikubah dalam sekejap, kubur-kubur akan terbuka, dan semua kita akan menyongsong kedatangan Yesus di angkasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan 17, saudara perhatikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya. Saudara, ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan saudara, di sini dikatakan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara-saudara yang sudah mendahului kami, yang sudah meninggal beberapa tahun, mungkin baru kemarin dan seterusnya, mereka itu, kubur-kubur mereka akan terbuka. Dan ayat berikut dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian juga akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kita perlu ada kebangkitan tubuh. Tubuh ini harus dijaga. Jangan saudara bilang, tubuh ini fana, biar sudah, kasih tinggal tubuh ini. Tapi saudara melihat bahwa saudara akan diubah. Engkau yang masih hidup, Tuhan akan memberikan tubuhmu yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengalami kebangkitan tubuh yang Tuhan berikan. Bukan tubuh yang lama, tubuh yang fana, tubuh yang penuh dengan dosa, tapi tubuh yang penuh kebangkitan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Saya percaya saudara, kalau pribadi lepas pribadi, saudara yang ada di rumah dimanapun engkau berada, kalau kita mengalami dua hal ini, itu adalah esensi daripada kebangkitan Yesus. Adalah engkau harus bangkit secara rohani saudara. Yang kedua, secara tubuhmu engkau juga bangkit. Artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saudara, supaya saudara bersama-sama bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita sekalian pada saat ini. Saudara, lihat ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara dan saya, Yohanes pasal 5 ayat 28-29 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara yang berbuat baik akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, perbuatan baik adalah kita melakukan semua kehendak daripada Tuhan, bukan melakukan kehendak daripada manusia. Lakukan itu yang terbaik untuk hormat
dan kemuliaan nama Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita melakukan perkara-perkara besar dalam setiap kehidupan. Kita akan ikuti sebuah pujian dari para pemusik. Kepadamu Tuhan kami naikkan pujian, hormat dan kuasa bagimu di hari kebangkitanmu ini Tuhan. Kami rindu kerohanian kami bangkit. Kami tidak lihat masalah kami Tuhan. Kami tidak melihat kekurangan kami. Kami tidak melihat keterpurukan kami. Kami tidak lihat ekonomi kami. Kami tidak lihat masalah yang besar yang sedang hadapi tentang virus corona. Tapi kami percaya Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau juga akan menolong kami, akan mengeluarkan kami dari semua situasi kondisi yang terpuruk ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Sambil instrumen pujian ini, semua di rumah kita persiapkan perjamuan kudus kita, khususnya jemaat Elohim. kebangkitan. Terima kasih buat karyamu, karya keselamatan yang kau buat bagi kami. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Terima kasih buat karya keselamatanmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang telah tercabik-cabik untuk menyelamatkan dosa isi dunia. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami akan turun. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara ambil cawan berdarah Yesus dengan tangan kanan saudara kembali. Kemudian saudara mengangkat lebih tinggi dari kepala saudara. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat karya Ibu Gembala dan pimpin kami dalam doa. Dapat syukur pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami bersyukur kalau kami sudah sehidangan dengan Engkau di pagi hari ini, dengan tubuh dan darah yang kudus, telah menyucikan, menyembuhkan kami, telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Elohim. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.